Kami gitu ya. Jadi batik-batik buketan yang ada di Trusmi ini berbeda dengan yang ada di Solo gitu ya, atau di kawasan lain, tapi kemudian menjadi khas hingga terasa sekali batik pesisir gitu ya, dengan warna-warna yang cerah. Dan dalam kondisi kalau kita lihat situasi mungkin kelas sosialita atas di Jakarta begitu ya, kemudian mereka sangat juga mengembali batik buketan ini gitu ya. Mungkin bagi orang awam yang senang warna-warna ceria ya, batik buketan ini adalah pilihannya gitu ya, yang di satu sisi dia terlepas dari pakem-pakem keraton, tapi kemudian memperlihatkan ekspresi atau keistimewaan dari seorang seniman batik gitu ya. Jadi saya sih lebih senang menyebutnya seniman batik ya Pak, karena mengerjakan batik ini bukan pekerjaan mudah gitu ya. Saya sekolah seni rupa yang diajarkan menggambar itu juga saya nggak sanggup deh kalau harus membatik gitu ya. Jadi ini istimewa sekali. Karena itu akhirnya kami putuskan, saya dan tim mengangkat dulu batik buketan ini, tapi di titik awal untuk kemudian kita bisa mengembangkan lagi batik-batik lain. Kalau tadi dari apa yang dipaparkan oleh Pak Camat, menurut saya ITB bisa berkontribusi membantu untuk kemudian mengembangkan harapan-harapan Pak Camat, Pak Kuwu, bagaimana industri pariwisata ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena ujung-ujungnya adalah di sana ya. Ya, kami juga berharap dengan adanya website ini orang lebih memahami, mengetahui juga seperti apa sih keistimewaannya batik Cirebon ya. Jadi bahwa kalau selama ini Jogja dan Solo saja yang dikenal titik awalnya, tapi di Cirebon ini tingkat kreativitasnya sangat tinggi dan juga sangat mengikuti, kalau menurut saya sangat cermat mengikuti tren yang ada. Jadi saya mengikuti batik buketan ini bukan hanya tahun ini gitu, jadi sudah beberapa tahun, dan saya selalu melihat ada inovasi baru gitu ya. Jadi artinya mungkin tahun ini trennya warnanya dasarnya putih gitu ya Pak Erika, kemudian bergeser lagi menjadi warna pink, itu jadi ada warna pink gitu ya Pak. Kemudian berikutnya yang terakhir saya lihat warna kunyit itu menjadi menarik tuh, kunyit dipadukan dengan biru dengan warna hijau gitu ya. Jadi artinya kalau dikatakan sering kali menganggap kalau pengrajin itu mengulang-ulang gitu ya, sebetulnya sih tidak gitu ya. Dari koleksi yang kami miliki, ITB miliki ini, tidak ada satupun yang sama gitu ya. Jadi ini sesuatu yang eksklusif gitu. Dan kemudian juga perbedaan yang menolak lagi bahwa kemahiran membuat batik tulis itu buketan tulis ini dimiliki oleh kawasan Trusmi gitu ya. Jadi itu juga yang saya rasakan berbeda dengan kalau kita misalnya melihat di Pekalongan dengan motif khusus dengan menggunakan cat, yang jelas berbeda gitu. Jadi kalau mungkin kalau orang ingin melihatnya rapi ya dicat gitu ya sebetulnya, tapi kalau orang melihat nilai estetisnya yang tinggi ya kesinilah begitu ya. Jadi rasanya bisa habis berapa juta gitu kalau orang udah melihat batik dan mencintainya gitu ya. Dan juga yang satu lagi menurut saya potensi besar di sini adalah untuk mempublikasikan langsung, karena harga batik sutra di sini sangat murah ya kalau saya bilang. Saya Dr. Ira Adrianti MSN, staf pengajar dari program studi Seni Rupa, Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung. Ya, dari ITB membuat website www.batikbuketan.com. Tujuannya untuk apa, Bu? Tujuannya, Bu? Tujuannya untuk mengangkat budaya Indonesia, khususnya batik Trusmi di Cirebon, dan tentu saja untuk membangkitkan rasa cinta pada tanah air, untuk kemudian juga mendokumentasikan motif-motif batik yang ada di Cirebon sehingga dikenal secara mendunia. Buketan sendiri asli atau bagaimana, atau seperti apa untuk batik buketan itu sebetulnya buketan yang berarti bouquet dari bahasa Prancis, itu rangkaian bunga, diawali oleh masyarakat Belanda yang tinggal di pesisir utara. Kemudian para pembatik dari Tionghoa merasa ikut untuk mengembangkan. Kemudian mereka mengembangkan dengan motif-motif khas Tionghoa. Nah, selanjutnya
di kawasan pantai utara berkembang produksi batik buketan, termasuk di kawasan Cirebon atau khususnya di Trusmi Kulon dan Trusmi Wetan ini. Nah, apa hal yang menarik dari batik buketan di Trusmi ini, bahwa para pengrajinnya memiliki kreativitas sehingga mengembangkan motif-motif, jadi pola tetap pola buketan, kemudian memiliki motif yang khas yang hasil dari proses kreasi para pengrajin. Demikian juga dalam penggunaan warna-warna, ya. Mungkin selama ini motif buketan yang berasal dari masyarakat Tionghoa menggunakan warna-warna yang soft, pastel. Kemudian di batik Trusmi ini mereka menampilkan warna-warna yang kemudian cerah, berpadu dengan berbagai warna lainnya. Jadi mereka punya tone warna dari pastel sampai warna-warna yang khas di pantai utara Jawa Barat, atau khususnya lagi di pantai utara Cirebon ini. Dari pembuatan website ini, harapan besar dari ITB sendiri seperti apa untuk kemajuan dunia batik di wilayah Cirebon? Ya, harapan besarnya karena ini ada direktori, itu ya artinya bahwa para pengusaha batik bisa mendokumentasikan batik-batik mereka yang ada untuk kemudian terus seperti museum gitu ya, menjadi sumber data untuk pengembangan batik, dan juga supaya tidak ada batik yang musnah atau hilang. Itu sesuatu yang penting. Kemudian juga selanjutnya bisa saja nanti para pengusaha batik menjalin membuat sebuah hak paten untuk motif-motifnya. Jadi walaupun ini ada di website yang bebas, setiap orang bisa melihat seluruh dunia, tetapi kemudian kita memiliki juga hak paten untuk beberapa batik yang kemudian ada di dalam website tersebut. Nah, kemudian juga hal yang paling penting adalah bahwa bagi masyarakat Cirebon sendiri, atau dalam hal ini para pengrajin Trusmi, mereka semakin percaya diri bahwa kualitas batik mereka memiliki kekhasannya yang berbeda dari Solo, dari Jogja, tetapi sesuatu keistimewaan yang menurut saya salah satunya adalah kreativitas masyarakat pesisir utara Jawa Barat. Bisa dikatakan buketan motif baru ya Bu, selain motif lama Megamendung atau apa? Ya, sebetulnya sih dari sejak awal berkembangnya batik, masyarakat Cirebon juga sudah membuat batik buketan ini, ya. Nah, hal yang paling penting lagi adalah bahwa masyarakat di Asia Tenggara, masyarakat pecinan atau masyarakat Tionghoa, mereka masih menggunakan batik buketan ini. Jadi ini merupakan salah satu pangsa pasar untuk di kawasan Singapura ataupun Malaysia. Bahkan kita sebetulnya sudah tertinggal dari mereka ya, dalam pengertian mereka sudah membuat buku-buku berkaitan dengan batik buketan ini. Alhamdulillahnya mereka tetap menuliskan bahwa sumbernya misalnya dari Cirebon. Nah, itu hal yang semakin membuat saya berpikir bahwa, atau kami berpikir dari pihak ITB, ini penting untuk menyadarkan pengrajin batik di Cirebon bahwa batik mereka sangat potensial untuk disebarkan di seluruh kawasan dunia ya, bukan Asia saja, karena biasanya masyarakat peranakan itu ada di seluruh kawasan dunia. Untuk warna sendiri Bu, menggunakan alami atau sintetis? Kalau saya secara menyeluruh dengan adanya pembuatan website batik buketan untuk masyarakat desa Trusmi dan lebih menduniakan batik, harapannya Pak? Harapan saya ya mudah-mudahan ini bisa membuka pandangan dunia terhadap batik Trusmi, khususnya di batik Cirebon, khususnya di Trusmi, karena memang dari penuturan Ibu Rita selaku akademisi, bahwa beliau pada saat melihat-lihat di museum di Singapura itu, melihat batik buketan itu dan menanyakan kepada yang jaga standnya itu bahwa batik itu berasal dari Cirebon. Jadi akhirnya dengan informasi seperti itu, Ibu Rita melalui Ibu Ira melalui Sivitas ITB ini, dia mau menelusuri keberadaan buketan ini, dan alhamdulillah pada pagi hari ini ya, kita berkumpul di Desa Trusmi Kulon ini untuk bisa menunjukkan website tentang batik buketan ini. Harapan kami yang mudah-mudahan bukan hanya motif buketan saja, tidak hanya motif-motif yang lain, dan tentunya pengrajin maupun pengusaha batik Cirebon ini akan bisa lebih maju lagi. Lengkap dan sebagai apa? Saya Heri Kismo,
Saya dari P3BC, kebetulan saya ketuanya. Apa tuh? P3BC itu paguyuban, perajin, dan pengusaha batik Cirebon. Di wilayah Trusmi ya, Pak? Jadi P3BC itu kita ada di 9 desa 9 desa. dan 3 kecamatan. Anggota kami yang terjauh itu dari kecamatan Ciwaringin, khususnya di desa Ciwaringin. Sudah. Baik, Bang Heri, melihat adanya website Buketan yang jarang-jarang untuk batik ada website khusus, seperti apa nih Kang untuk pengembangan ke depan? Adanya ITB dengan membuat website batikbuketan.com ini luar biasa. Jadi kalau dari P3BC, pertama kami mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya. Dan website ini luar biasa. Pertama, dia berfungsi sebagai edukasi. Jadi pertama fungsi edukasi. Kita mengedukasi orang seluruh dunia dengan website ini, dari proses batiknya, motif batiknya, kemudian cara pengerjaannya, terus seperti apa sih yang dibilang batik itu, bahwa batik itu yang merupakan budaya non benda dari UNESCO ke Indonesia itu, bahwa batik adalah suatu proses karya seni yang menggunakan malam panas. Jadi tanpa malam panas itu kategorinya bukan batik. Itu jadi edukasi yang pertama mengenai batik. Melalui website ini kita senang gitu, ada edukasi dari ITB melalui website ini mengenai pemahaman batik ke dunia. Setelah adanya edukasi, yang kedua adalah apresiasi. Setelah orang teredukasi, menimbulkan apresiasi. Oh, batik itu seperti itu ya. Kebanggaan ya Pak ya? Oh, batik itu harus melalui proses malam ya. Jadi ada apresiasi dari dunia bahwa oh, batik itu bukan printing, bukan menggunakan mesin. Oh, seperti itu ya nilai seninya. Pertama edukasi, kedua apresiasi, yang ketiga ekonomi. Akhirnya orang berani membeli batik Buketan yang harganya dari mulai yang sederhana 250.000 sampai 25 juta. Orang nggak masalah. Oh, karena sudah teredukasi prosesnya seperti itu. Mereka apresiasinya tinggi karena nilainya tinggi, nilai ekonominya tinggi. Jadi saya terima kasih banyak kepada ITB yang sudah membuat website ini yang berfungsi untuk edukasi. Yang kedua apresiasi, yang paling penting ekonomi. Tumbuh ya? Ekonomi tumbuh, terus tumbuh. Seperti tadi saya ya beliau ya Pak ya. Batik Cirebon maju, Indonesia bangkit. Bangkit Indonesia, dihargai di dunia bahwa batik adalah identity Indonesia. Siapapun pemimpin memakai batik itu Indonesia. Baik. Dimanapun pejabat dari kedutaan besar dari manapun memakai batik pasti orang wah itu orang Indonesia. Identity. Baik, sehingga manfaatnya besar ya Kang.